Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Meskipun mungkin di antara anak-anak semua ada yang beberapa hari kemarin atau bahkan baru kemarin ya melaksanakan pemotongan hewan kurban di masjid masing-masing. Tetap semangat, tetap sehat dalam menjalani aktivitas sehari-hari anak-anak. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari suatu materi baru yang kita sebut dengan himpunan anak-anak ya. Jadi materi ini namanya adalah himpunan. Nah, kalau anak-anak lihat di sini ada tulisannya bahan kuliah struktur diskrit ya, karena himpunan ini juga dipelajari lagi di jenjang kuliah nanti kalau anak-anak masuk ke dalam jurusan matematika ya. Nah, tapi aslinya ini adalah mata pelajaran yang ada di tingkat SMP anak-anak, jadi jangan khawatir. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Untuk definisi anak-anak ya. Nah, himpunan sendiri itu kalau kita artikan dengan bahasa Inggris ya, namanya itu adalah set. Jadi kalau set itu artinya himpunan kalau bahasa Indonesia. Nah, apa itu himpunan? Himpunan itu adalah kumpulan objek-objek yang berbeda gitu ya. Nah, kemudian objek di dalam himpunan disebut dengan elemen, unsur, ataupun anggota. Nah, HMIF adalah contoh sebuah himpunan. Di dalamnya berisi anggota berupa mahasiswa. Tiap mahasiswa berbeda satu sama lain. Nah, ini anak-anak silahkan abaikan saja ya yang HMIF ini, karena ini adalah salah satu contoh himpunan mahasiswa yang ada di universitas tersebut ya, di salah satu universitas di Indonesia. Nah, anak-anak perhatikan ini. Satu set huruf besar dan kecil ya. Jadi di sini ada huruf besar, anak-anak silakan perhatikan. Kemudian di sini ada huruf-huruf kecil. Nah, ini adalah satu himpunan huruf. Nah, meskipun ada huruf besar, ada huruf kecil, tetapi dikatakan satu himpunan huruf ya. Ada huruf besar, ada huruf kecilnya, seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara menyajikan himpunan anak-anak? Cara menyajikan himpunan itu yang pertama dengan enumerasi, atau setiap anggota himpunan didaftarkan secara rinci ya anak-anak. Contohnya kayak gini. Himpunan 4 bilangan asli pertama adalah 1, 2, 3, 4 ya, itu contohnya. Kemudian himpunan 5 bilangan genap positif pertama adalah 4, 6, 8, 10 dan seterusnya anak-anak ya. C, kalau kita lihat C ini ada tulisannya kucing, A Amir 10 paku, R itu AB, kemudian himpunan ABC, kemudian himpunan AC. Ya, ini adalah contoh-contoh anggota himpunan yang didaftarkan secara rinci ya anak-anak, seperti itu. Nah, lalu kita lihat di sini ada tulisan keanggotaan. Nah, apa maksudnya keanggotaan? Maksudnya seperti ini. Antum melihat di sini ada seperti apa ya, huruf E gitu ya, tapi bukan huruf E. Yang atas seperti huruf E, terus yang bawah itu E-nya kayak dicoret gitu ya. Nah, kalau E itu anak-anak, E itu adalah lambang dari anggota. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu tulisannya anggota gitu ya, pakai tulisan anggota. Kalau di matematika cukup menuliskan huruf E saja. Nah, jadi kalau tulisannya XEA seperti ini bacanya adalah X anggota himpunan A gitu ya. Makanya di sini tuliskan X merupakan anggota himpunan A, seperti itu. Nah, kalau ada garisnya anak-anak berarti bukan anggota. Nah, seperti itu. Nah, contohnya misalkan A 1 2 3 4 R A, B, himpunan ABC, himpunan AC. Nah, K himpunan kosong ya, ditulisnya begini. Nanti akan kita pelajari tentang himpunan kosong. Nah, maka 3 anggota himpunan A. Kita lihat nih. Oh, di sini ada 3, berarti benar ya. 3 anggota himpunan A. Kemudian himpunan A, B, C adalah anggota himpunan bilangan himpunan R gitu ya. Di sini ABC ada di R, berarti benar.
Nah, di sini tulisannya C bukan himpunan R. Kita lihat di sini, apakah C bukan himpunan R? Benar ya. Nah, anak-anak perhatikan. Kenapa di sini dikatakan C bukan himpunan R? Antum silakan perhatikan. Di sini, meskipun ada C, tetapi C ini menjadi satu kesatuan dengan A ya. Di sini himpunan A, C. Jadi bukan hanya C saja. Di sini juga himpunan A, B, C. Ya, di kurung kurawal itu artinya himpunan. Berbeda dengan A dengan B yang di depan, ini masing-masing ya. Jadi A dengan B ini juga anggota himpunan R, tetapi kalau di dalam himpunan lagi, ini dia bukan anggota dari kalau misalnya seperti ini ya, C ya maksudnya Ustadz. Kalau seperti ini, C ini kan dia ada dalam himpunan ya. Jadi bukan anggota R, kecuali C-nya dikeluarin dari lambang himpunannya seperti itu. Nah, kemudian kita lihat himpunan kosong anggota K. Kita lihat di sini. Benar ya, himpunan kosong anggota K. Terus di sini dikatakan himpunan kosong bukan anggota R. Nah, benar karena himpunan R ada isinya ya. Nanti akan kita belajar tentang himpunan kosong. Nah, ada contoh lagi anak-anak. Bila P1 A, B, P2 himpunan A, B, P3 himpunan A, B, maka perhatikan di sini A itu adalah anggota P1 ya, kita lihat. Nah, ini anggota P1. Tetapi A itu bukan anggota P2. Kenapa? Karena anggota P2 itu adalah sebuah himpunan A, B yang menjadi satu ya, satu kesatuan. Nah, kemudian P1 anggota P2. Kita lihat. P1 itu kan isinya A, B. Sedangkan P2 itu isinya kalau kita lihat himpunan A, B itu adalah P1. Berarti benar ya. P1 anggota himpunan P2 seperti itu. Nah, kemudian di sini tulisannya ada P1 bukan anggota P3. Kita lihat. P1 A, B. Sedangkan anggota himpunan P3 ini adalah ada himpunan A, B. Sedangkan P1 itu hanya himpunan A, B. Sedangkan P3 di sini himpunannya ada 2 kali ya anak-anak. Jadi himpunan yang di dalam aja yang kita lihat hanya 2 kali. Jadi bukan P1 bukan anggota himpunan P3. Kemudian P2 anak-anak. P2 anggota himpunan P3 kita lihat. Di sini P2 ada himpunan A, B. P3 itu himpunannya adalah himpunan A, B. Berarti benar ya. Seperti itu anak-anak. Diperhatikan baik-baik. Nah, berikutnya anak-anak di sini ada simbol-simbol baku anak-anak. Nah, P, huruf P besar itu biasanya dilambangkan dengan himpunan bilangan bulat positif. Antum sudah belajar kemarin tentang himpunan bilangan bulat positif ya. Ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu. Kemudian ada N, itu himpunan bilangan alami atau natural gitu ya. Dimulai dari 1, 2 dan seterusnya. Kemudian Z itu bilangan bulat, dimulai dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Kemudian Q itu adalah himpunan bilangan rasional. Kemudian R itu adalah himpunan bilangan real atau asli. Lalu kemudian C itu adalah himpunan bilangan kompleks. Kenapa C? Karena kompleks ini bahasa Inggrisnya adalah complex gitu ya. Nah, himpunan yang universal atau semesta disimbolkan dengan U anak-anak ya. Jadi U. Contoh, misalkan U itu adalah himpunan 1, 2, 3, 4, dan 5. Tuh. Dan A adalah himpunan bagian dari U dengan A 1, 3, 5. Nah, kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi U itu adalah semestanya, A itu adalah himpunan bagian dari semestanya. Ustadz berikan gambaran dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya yaitu bumi ini. Bumi ini adalah himpunan semesta. Kemudian kita sebagai orang Indonesia itu adalah himpunan bagian dari bumi. Kemudian teman kita yang ada di luar negeri, misalnya di Korea, itu adalah himpunan bagian dari bumi juga. Kemudian dari Australia,
kemudian dari Belanda, dan sebagainya, itu adalah himpunan bagian dari bumi juga. Jadi semesta itu adalah yang besarnya, kemudian himpunan bagiannya itu adalah yang kecilnya ya, anggotanya. Nanti akan kita pelajari tentang himpunan semesta juga anak-anak. Nah, kemudian perhatikan, selanjutnya ada notasi pembentuk himpunan. Nah, notasi pembentuk himpunan biasanya dituliskan seperti ini anak-anak. Jadi ada kurung kurawal ya, depannya kurung kurawal, kemudian ada huruf X, kemudian ada garis, kemudian tulisan, kemudian ada X lagi ditutup lagi kurung kurawal. Nah, gimana cara bacanya ya? Kalau kurung kurawal itu bacanya adalah himpunan. Nah, sedangkan X itu tetap X ya. Saya tidak jelaskan lagi. Kalau tanda garis itu artinya di mana. Jadi himpunan X di mana syarat yang harus dipenuhi oleh X. Nah, nanti kita lihat. Ini ada contohnya. Jadi A sama dengan himpunan X di mana X bilangan bulat positif lebih kecil dari 5 ya. Nah, jadi kalau dituliskan atau A sama dengan, nah ini himpunan X di mana X anggota, kita sudah belajar nih E tadi, anggota P ya. Dan X kurang dari 5, maka A-nya itu berapa anak-anak? Kalau kita diberikan soal notasi pembentuk himpunan seperti ini, maka kita harus tuliskan seperti ini anak-anak, supaya untuk mempermudah. Jadi anggota A itu bilangan P. Anggota bilangan P apa? Tadi kita lihat P itu adalah bilangan bulat positif, dimulai dari 1. Berarti kita mulai ya. Kita mulai dari 1. 1, 2, 3, 4. Kenapa sampai 4? Karena kurang dari 5. Kalau kurang dari atau sama dengan 5, maka hasilnya yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Seperti itu. Nah, ini ada contoh lagi. Ini antum tidak usah kerjakan ya, karena ini tugasnya para mahasiswa, teman-temannya Ustadz yang sedang kuliah, jadi tidak usah dikerjakan. Nanti akan Ustadz berikan tugas, tetapi bukan hari ini ya, karena tugas hari ini insya Allah Ustadz kasih antum tugas membuat sebuah proyek. Apa itu proyeknya? Nanti rahasia dulu ya. Oke, kita lanjut ke diagram Venn. Oke, kita sampai diagram Venn saja ya. Nanti selanjutnya pertemuan berikutnya kita akan lanjut ke kardinalitas himpunan. Nah, diagram Venn anak-anak. Nah, diagram Venn itu apa? Ini contohnya diagram Venn itu seperti ini ya. Ini gambar contoh diagram Venn. Nah, anak-anak. Jadi kita sudah belajar tadi U itu adalah himpunan semesta ya. Biasanya U ini juga dilambangkan dengan S, jadi nggak mesti. Biasanya kalau antum di SMP itu tulisannya S anak-anak ya. S itu melambangkan semesta, jadi pakai saja S. Nah, jadi semestanya itu 1, 2, titik itu adalah 3, 4, 5 ya, maksudnya dan seterusnya gitu. 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 ya, dibatasi sampai 8. Kemudian ada A 1, 2, 3, 5 dan B 2, 5, 6, 8. Nah, gambar diagram Venn-nya gimana? Ya seperti ini anak-anak. Nah, bagaimana cara menggambar diagram Venn ya? Cara menggambar diagram Venn adalah antum lihat semua anggota semestanya. Di sini kan 1 sampai 8 ya. Nah, setelah melihat anggota semesta, antum buat gambar kotak. Nah, buat gambar kotaknya seperti ini. Kemudian antum lihat anggota A dengan B. Karena dia ada 2, yaitu A dengan B, maka lingkarannya 2 gitu ya. Kita gambar lingkarannya 2 di dalam. Tetapi ini ya, lingkaran ini ada 2. Tetapi masalahnya apakah lingkaran itu berpisah atau ada yang menyambung kayak rantai, atau ada yang menumpuk seperti orbit gitu ya, orbit alam semesta, ataupun ada yang bahkan sama. Nah, bagaimana cara lihatnya? Kita lihat apakah di A dengan B ada angka yang sama anak-anak? Ada ya. Di A ada 2, di B ada 2. Di A ada 5, di B ada 5. Apakah ada yang beda? Ada juga. Ya, di A ada 1, di B nggak ada. Di A ada 3, di B nggak ada. Begitu juga sebaliknya. Di B ada 6, di A tidak ada ya. Di B ada 8, di A tidak ada. Sehingga maka gambar lingkarannya pasti menyambung seperti rantai anak-anak ya. Nah, perhatikan gambar ini.
Jadi ada lingkaran A di sebelah kiri dan lingkaran B di sebelah kanan. Nah, pada tengah-tengah ada yang menyambung anak-anak, yaitu 2 dan 5. Kenapa menyambung? Karena di A ada, di B ada, ya, jadi dia menyambung. Nah, kemudian di sisi kiri atau di lingkaran A, kita tuliskan angka yang belum termasuk ke dalam yang di tengah. Dari A, di sini A itu kan 2 dengan 5 ini ya, 2 dengan 5 ini sudah tertulis, berarti 1 dan 3 ini belum. Nah, itu yang kita tuliskan. Begitu juga dengan B-nya. Lalu bagaimana dengan yang semestanya? Di sini kan 1, 2. Kalau kita lihat 1, 2, 3, kemudian 5, 6, 8 sudah tertulis semua ya. Tetapi 4 sama 7-nya belum nih. Nah, kita tuliskan di luar dari lingkaran. 4 dan 7 di luar dari lingkaran tetapi masih di dalam kotak semesta. Nah, inilah yang disebut gambar diagram Venn. Nanti terkait dengan himpunan semesta, himpunan kosong, dan lain-lain, insya Allah kita akan pelajari pertemuan berikutnya, anak-anak. Nah, sekarang yang menjadi tugas antum adalah Ustadz akan informasikan melalui chat di bawah ini. Jadi selamat mengerjakan tugas, dan tutorial mengumpulkan tugas juga Ustadz sertakan di bawah ini. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.